Gelar Karya 2022 Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga mengangkat tema Industri Kreatif Berbasis Kearifan Lokal dengan daftar dosen pengampu pengolahan Dr. Anda Diah Nurani Setianingsih, MKes, Insinyur Mediati Fajri Putri, SPD, MSc, IPM, dosen pengampu kerajinan, Dr. Muhfarihun Naam, SSN, MSN, Dr. Anda Musdalifah, MSI, mempersembahkan kearifan ragam budaya dengan didukung sumber daya yang melimpah memberikan identitas bagi bangsa. Terinspirasi dari berkembangnya industri kreatif, muncullah inovasi guna mendukung potensi setiap daerah di penjuru Indonesia. Dengan memanfaatkan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan, diharapkan mampu menghasilkan daya kreasi dan daya cipta individu secara optimal dengan tetap berpedoman gagasan-gagasan lokal. Keragaman budaya menjadi daya tarik setiap daerah. Kearifan lokal merupakan potensi yang besar sebagai pengembangan dan pembangunan lanjut terhadap peningkatan taraf hidup daerah. Semakin tingginya arus globalisasi membawa harapan karya-karya kreatif dan inovatif mahasiswa Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga untuk melestarikan dan memperkenalkan kearifan lokal pada kancah internasional. Yuyun Aulia Lestari, Milkfish with Cassava Tortilla. Ini adalah jajanan tradisional dari Jepara, kue tradisional horok-horok dengan ide memberi pewarna merah muda dan diberi taburan kelapa parut. Fusion food ini merupakan kulit kebab yang terbuat dari parut singkong dan daging ikan pindang serani sebagai bumbu kebab dengan dibaluti saus sambal terasi. Feby Febrianti, The Simplicity of Cassava Float. Hidangan pertama. Sebuah kesederhanaan dari tepung singkong dapat menjadi sebuah tiwul. Tiwul merupakan makanan tradisional asli Indonesia. Tiwul bisa dibuat berbagai macam inovasi makanan, seperti tiwul pelangi kuah kinca. Tiwul ini memiliki variasi warna yang menarik dari pewarna alami, dengan siraman kuah kinca rempah dari kayu manis dan cengkeh.
Hidangan kedua, Spicy Cakalang Tiwul Roll, merupakan sushi kearifan lokal yang dibalutkan daun singkong. Bahan pengisinya digantikan dengan bahan-bahan lokal pilihan, seperti tiwul dicampur beras ketan, urap sayur, dan sambal ikan cakalang. Nurrohmah Setyo Putri, penerang kegelapan untuk kedamaian, merupakan gambaran dari pasar tambak di daerah Sragen, tepatnya di Desa Tambak, Desa Sribit, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sragen. Pasar ini hanya muncul 1 tahun sekali. Barang-barang yang diperdagangkan cukup menarik, seperti peralatan dapur, peternakan, dan pertanian. Pada karya ini terdapat gambaran masyarakat yang berbondong-bondong pergi untuk memeriahkan pasar tambak. Dan di sisi lain terlihat beberapa barang yang diperdagangkan. Fungsi dari lampu ini sebagai penerang saat tidur dan untuk hiasan ruangan. Motif pasar tambak ini diharapkan dapat meningkatkan kecintaan masyarakat pada kearifan lokal daerah sekitar. Monica Evianti, Hanging Clamps, merupakan produk kerajinan hiasan meja yang terinspirasi dari pesisir pantai di daerah Demak, Jawa Tengah. Hanging Clamps merupakan hiasan meja yang dibuat dengan memanfaatkan limbah kulit kerang, limbah kayu, dan kain perca, yang diubah menjadi sebuah karya yang indah. Produk kerajinan ini memiliki bentuk dasar tunas kelapa yang dikombinasikan dengan keindahan kerang darah yang digantung, dengan fungsi utama sebagai hiasan ruang tamu maupun di meja kamar. Dengan adanya produk kerajinan ini diharapkan dapat meningkatkan daya kreativitas masyarakat setempat. Nur Fikri Ramadan, Metafora. Hidangan pertama, nasi jagung goreng Pattaya, adalah hidangan Thailand yang dibuat dengan membungkus nasi goreng ayam dalam telur dadar. Makanan ini juga disajikan bersama dengan saus sambal, timun, dan kerupuk. Nama makanan ini berasal dari Pattaya, Thailand. Nasi jagung adalah suatu makanan khas Indonesia yang terbuat dari jagung sebagai bahan dasarnya. Hidangan kedua, geblek. Geblek merupakan camilan tradisional yang dibuat dari bahan tepung tapioka dan bumbu bawang yang digoreng gurih. Hidangan geblek ini dimodifikasi dengan karika yang merupakan buah khas dari daerah Dieng. Makanan ini populer sebagai jajanan khas dari daerah Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Purworejo, dan Kabupaten Wonosobo. Putri Alivia, The Shining Bloodness Rice Flour. Hidangan pertama, cibon. Berbahan dasar tepung ketan yang mengandung serat dan karbohidrat tinggi yang baik untuk tubuh. Merupakan makanan modifikasi dari makanan khas Jepang yang biasanya diberi isian manis. Hidangan ini dimodifikasi dengan isian abon tongkol balado. Cibon memiliki tekstur lembut dan rasa yang gurih. Dikemas menggunakan kardus anti lengket supaya mudah saat mengambil dan dapat dibawa kemana saja. Hidangan kedua, wiru. Wiru menggunakan bahan dasar tepung ketan dan kelapa parut. Perpaduan antara wingko babat dan serundeng kelapa. Wiru memiliki cita rasa manis dan gurih. Sangat baik bagi tubuh karena digoreng tanpa minyak. Wiru dikemas dengan kertas roti, dimasukkan ke dalam kardus dan ditutup menggunakan tali jerami. Uswatun Kasana, The High Light, merupakan sebuah kerajinan lampu hias yang terinspirasi dari ikon jam gadang yang berasal di daerah Sumatera Barat. Kerajinan ini berfungsi sebagai penerang ketika tidur. Jam gadang merupakan petunjuk waktu sekaligus tempat wisata yang penuh nilai-nilai sejarah di daerah Sumatera Barat. The High Light dibuat menggunakan triplek,
yang dimana dibuat desain lalu dipotong. Alvito Fabian Daniswara. Purple Lice. Hidangan pertama, skutel ubi ungu. Skutel yang biasanya berbahan dasar kentang dimodifikasi menjadi berbahan dasar ubi ungu dengan isian ayam suwir berbumbu semur. Hidangan kedua, serabi ubi ungu. Serabi merupakan jajanan tradisional Indonesia yang pada umumnya disajikan dengan isian gula. Seiring perkembangan zaman, banyak yang terus berinovasi dengan menambahkan berbagai topping seperti sosis dan keju. Serabi ini dimodifikasi dari bahan dasar ubi ungu. Nadia Febriana. Miracle of Moringa Leaves. Hidangan pertama, produk lokal dengan nama keripik galor yang berbahan dasar singkong yang dipadukan dengan daun kelor dan diberi rasa khas Padang, yaitu rendang, sehingga produk ini menjadi inovasi baru. Hidangan kedua, nasi biryani daun kelor dengan ayam kalasan. Makanan dari Timur Tengah yang diinovasikan dengan bahan dasar lokal mempunyai inovasi baru, yaitu menggunakan nasi jagung dipadukan dengan daun kelor, namun masih dengan cita rasa khas Timur Tengah dan dipadukan dengan ayam kalasan yang lebih melokal. Ambarhana Huada. Gotu-Kola Taste and Magic. Hidangan pertama, waffle rengin pegagan. Terinspirasi dari kue rengin yang terbuat dari beras ketan, parutan kelapa, dan gula pasir. Hidangan ini dimodifikasi menjadi bentuk waffle yang kekinian dengan saus sebagai pelengkap dari daun pegagan dan gula merah. Hidangan kedua, yang Chow Tiwul. Nasi goreng Hongkong dengan nasi tiwul. Hidangan ini terinspirasi dari nasi goreng pada umumnya. Dimodifikasi bahan utama nasi tiwul dengan ditambah sayur daun pegagan, menjadikan hidangan ini memiliki cita rasa yang unik. Hanifah Mutiara Dewi. Di balik sebuah jarit, memiliki filosofi berupa legenda Batu Raden. Cerita Batu Raden menggambarkan seorang pelayan bernama Suta yang mencintai putri kerajaan namun ditentang oleh ayahnya dikarenakan perbedaan kasta. Tetapi cinta mereka tetap bersatu dan hidup bersama di dekat sungai yang kemudian dinamakan Batu Raden. Batu Raden berasal dari kata batur yang artinya pelayan dan Raden artinya mulia. Karya miniatur ini terbuat dari bahan dasar tali rami dan kain goni yang dibentuk serupa yang memiliki nilai estetik dan fungsional. Numa Majida. The Well of Brassica. Hidangan pertama, Brassica onigiri with shredded chicken balado. Brassica merupakan nama ilmiah dari sayuran sawi yang merupakan bahan utama produk. Terinspirasi dari kudapan onigiri, makanan asli Jepang. Terciptalah makanan fusion. Produk ini menginovasikan sayur sawi sendok sebagai pengganti nori untuk pembungkus dengan isian ayam suwir bumbu balado. Hidangan kedua, Brassica Snack sebagai inovasi dari makanan tradisional Indonesia yaitu pilus. Brassica Snack memiliki cita rasa gurih. Pilus dengan bahan utama tepung tapioka diolah dengan bahan tambahan daun sawi yang sebelumnya telah di-cleansing dan di-blender. Zulfa Tantri Nurhidayah. Merajut keselarasan. Kerajinan anyam merupakan salah satu karya seni kerajinan yang menjadi warisan dari nenek moyang kita, yang sampai saat ini masih digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kerajinan anyam merupakan hasil dari proses penghilangan ikatan bambu rotan yang dibentuk sebagai benda fungsional dengan pola tertentu. Inovasi produk kerajinan anyam ini dibuat dengan benang menggunakan teknik kait.
Adela Valek Stefani, The Eternal. Terinspirasi dari tempat mengaji. Karya ini terbuat dari tali pramuka yang memiliki banyak manfaat. Salah satunya dijadikan sebagai kerajinan tas. Karya ini memiliki fungsi pakai yang mengandung unsur keunikan serta memiliki nilai estetika yang tinggi. Warna putih dari tali pramuka berarti kesucian dan kesederhanaan. Ornamen berbentuk lingkaran yang merupakan bentuk yang tidak memiliki ujung, yang menggambarkan tempat mengaji sebagai wadah silaturahmi yang tidak ada putusnya. Dipadukan dengan gagang kayu berbentuk setengah lingkaran berwarna coklat, yang menggambarkan jembatan penghubung silaturahmi penuh dengan kehangatan. Karya ini diharapkan menjadi pengingat akan pentingnya menjaga silaturahmi di era modernisasi ini. Yudea Puspa Jelita, The Healthy and Yummy Cassava. Hidangan pertama, burger gobet ayam rica. Berbahan dasar singkong yang diolah menjadi gobet. Burger adalah makanan khas Jerman yang biasanya terbuat dari roti dan diberi isian daging. Burger ini dimodifikasi dari bahan singkong yang dibuat menjadi gobet dengan diberi isian daging ayam berbumbu rica-rica dengan sayuran bahan lokal yaitu daun singkong. Burger gobet memiliki rasa gurih yang khas dengan perpaduan rasa dari ayam rica-rica. Hidangan kedua, tiwul isi enten-enten. Hidangan tiwul ini dimodifikasi dengan isian enten-enten kelapa parut yang dimasak dengan gula merah. Dengan perpaduan yang pas, cita rasa hidangan ini manis dan gurih dari kelapa parut. Yunita Nurfaidah, Lentera Damar Kurung. Produk ini terinspirasi dari damar kurung, yang merupakan lampion khas daerah Gresik. Karya ini terbuat dari kayu berbentuk segi empat berukuran 20 x 32 cm dan dilapisi lukisan yang menggambarkan ilustrasi kehidupan masyarakat Gresik, baik kegiatan adat, keagamaan, dan kehidupan sosial masyarakat Gresik, seperti Malam Selawe, Pasar Bandeng, Rebo Wekasan, kehidupan masyarakat daerah pesisir, serta kegiatan pondok pesantren. Lentera ini memiliki fungsi pakai dan hias, yang dapat diletakkan di kamar tidur, memberikan kesan estetik saat lampu dimatikan. Karya ini diharapkan dapat memperkenalkan damar kurung kepada masyarakat luas dengan memberikan beberapa inovasi pada bentuknya sebagai dekorasi rumah. Afifah Risa Nur Asmi, Tempo Miniatur Beduk. Karya ini merupakan miniatur kerajinan lokal beduk. Beduk biasanya berbahan dasar kulit dan kayu. Dibuat menggunakan teknik menganyam dan teknik memutar. Kerajinan ini dimodifikasi dengan bahan tali rami atau tali mendong. Dengan adanya produk kerajinan ini, diharapkan dapat meningkatkan kecintaan terhadap warisan budaya bangsa, yaitu beduk. Al-Audatu Aldafiroh, Parte della Verdura. Hidangan pertama, cassava steak, merupakan makanan berbahan dasar umbi-umbian yang memiliki sumber energi yang kaya karbohidrat. Dengan perpaduan daun kucai, cassava steak memiliki teksturnya dan rasa yang gurih. Dikemas menggunakan wax paper food yang aman dan mudah untuk dibawa kemana-mana. Hidangan kedua, dimsum Quebec wrap. Makanan ini terinspirasi dari salah satu makanan khas Cina. Perbedaan dimsum ini dengan dimsum biasanya adalah kulit yang digunakan berasal dari daun kol ungu dan diikat dengan daun kucai. Berisi daging ayam dan udang, menambah cita rasa yang lezat dan gurih. Hidangan ini memiliki banyak manfaat untuk meningkatkan sistem imun dan dapat dikonsumsi semua umur. Desi Sri Windayanti,
keindahan yang abadi. Merupakan sebuah kerajinan yang berfungsi sebagai pajangan. Penciptaannya terinspirasi dari panorama dua gunung yang ada di daerah Temanggung, yaitu Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. Pajangan tersebut berbahan dasar resin dan bahan kearifan lokal yang menjadi komoditas utama di daerah Temanggung, yaitu biji kopi. Sentuhan akhirnya menggunakan pilok clear agar terlihat lebih bersih dan indah, serta diberi tatakan kayu di bagian bawahnya. Ida Fatimatul Azizah, Break of the Cell. Inovasi yang menggambarkan sebuah lampu yang bisa difungsikan sebagai lampu tidur, lampu hias, dan juga lampu ruang tamu, memiliki dua bentuk yang berbeda. Bentuk pertama berbentuk persegi panjang untuk alasnya, dan juga lingkaran untuk tempat lampunya. Sedangkan yang kedua dengan alas lingkaran dan bulat untuk tempat lampunya. Terbuat dari cangkang kerang yang diputihkan, tiang yang terbuat dari kayu, serta dilapisi tali rami menonjolkan berbagai elemen yang membentuk suatu karya yang elok. Break of the Cell, temaram lampu yang dihasilkan membuat lebih hangat dan juga damai. Rika Sulistioningsi, Senjani Candi Prambanan. Candi Prambanan merupakan kompleks candi terbesar di Indonesia yang dibangun pada abad ke-9 Masehi. Candi ini dipersembahkan untuk 3 dewa utama Hindu, yaitu Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa. Karya ini dibuat sebagai hiasan dinding dengan mengangkat nilai kearifan lokal yang dibuat dari potongan kain lurik khas daerah Klaten, Jawa Tengah. Dita Aprila Andriani, The Wonderful of Karimunjawa Island. Keindahan pantai yang berada di Kepulauan Karimunjawa menjadi sumber inspirasi dalam pembuatan karya berupa jam dinding. Motif pantai yang terdapat pada jam dinding ini terbuat dari campuran resin dengan pigmen warna, kemudian dibentuk sedemikian rupa sehingga menghasilkan motif yang menyerupai pesona pantai di Karimunjawa. Jam dinding ini tidak hanya memiliki nilai fungsional saja, namun juga memiliki nilai estetika. Septia Triningsih, Miniatur Warak Ngendok from Atlas City. Warak Ngendok merupakan hewan mitologi yang menjadi simbol kerukunan etnis di Semarang, yaitu etnis Cina, etnis Arab, dan etnis Jawa. Karya miniatur warak ngendok ini terbuat dari bahan dasar pecahan kayu sengon, ranting, dan tali rami. Penciptaan motif batik pada miniatur ini terbuat dari tali kur, serta terinspirasi dari bentuk badan warak ngendok kebanyakan, yaitu keriting dan tidak beraturan. Diberikan inovasi berupa pajangan miniatur warak ngendok berbentuk 2 dimensi dan 3 dimensi. Dari produk kerajinan ini, diharapkan mampu melestarikan kearifan lokal yang berasal dari Semarang.